Selamat pagi Pak Untung dan teman-teman. Pada saat hari ini, pertemuan 5, kami dari kelompok materi 4 akan mempresentasikan tentang iman dan ilmu. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami adalah yang pertama, Ratu Keisha, yang kedua, Christabel Anneke, dan yang ketiga, Esther Gabriela, yang keempat, Natasha Immanuela, yang kelima, Francisca Maria Nahas, yang keenam, Temi Holili, yang ketujuh, Fenly Patricia, dan yang kedelapan, Elkezia Rante Datu. Nah, kami ini dari Prodi PG PAUD. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian iman dan ilmu. Iman dalam bahasa Yunani, piscis, artinya percaya. Maka iman merupakan kepercayaan atau keyakinan. Nah, kepercayaan yang dimaksud di sini adalah kita percaya kepada Allah. Nah, iman bersifat pribadi atau imaden. Kenapa bersifat pribadi? Karena pengalaman pribadi kita dengan Tuhan yang begitu dekat. Sedangkan iman merupakan sebuah misteri atau transenden. Artinya bahwa pengalaman yang kita alami itu sulit untuk dijelaskan dalam kata-kata atau bahasa. Nah, selanjutnya, iman selalu berkaitan dengan wahyu. Ini artinya bahwa Allah yang memperkenalkan diri atau menyampaikan maksud dan kehendaknya kepada kita sebagai manusia, dan kita sebagai manusia menanggapinya secara positif. Maka, orang yang mengalami Tuhan yang hadir dalam hidupnya akan selalu mengandalkan dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Sehingga ilmu tidak mampu untuk menjelaskan secara total dan jelas, dan bahkan sulit untuk dirumuskan dalam kata-kata dan bahasa. Menurut Lawrence Bagus tahun 2012 mengemukakan bahwa iman merupakan sikap percaya yang melampaui atau melebihi bukti yang ada. Nah, iman ini merupakan syahadat dari suatu agama. Artinya bahwa sebuah pengakuan yang benar tentang Tuhan dari setiap agama masing-masing. Contohnya, agama Islam mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, iman merupakan suatu keyakinan dan kepercayaan yang kuat akan Allah. Jadi ketika kita memiliki iman, maka kita selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Yang keempat adalah keyakinan akan sesuatu meski berlawanan dengan atau tidak terdapat bukti-bukti pendukung. Misalnya, Tuhan yang kita punya, yang kita miliki, tidak kita lihat dengan kasat mata. Tetapi karena iman dan kepercayaan kita, maka kita mengalami pengalaman iman yang menguatkan kita, yang meyakinkan kita bahwa Tuhan itu ada. Menurut Gerald O. Collins SY dan Edward K. Farrugia SY tahun 1996 mengemukakan bahwa iman sebagai kebenaran objektif yang diwahyukan, yang dipercaya atau penyerahan diri secara pribadi kepada Allah. Nah, iman sebagai kebenaran objektif. Kebenaran objektif ini mengenai sebuah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat orang lain, tetapi melalui pandangan kita sendiri. Sehingga
dari iman yang kita miliki, kita percaya dan kita menyerahkan diri kita secara pribadi kepada Allah dari pengalaman-pengalaman iman yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inti dari Konsili Vatikan kedua dalam Dei Verbum 5 bahwa iman merupakan penyerahan diri seutuhnya kepada Allah. Nah, dalam penyerahan diri kita memberikan diri kita secara utuh kepada Allah. Seperti Allah memberikan dirinya kepada kita tanpa syarat, secara total. Yaitu Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, ini terwujud dengan persembahan kepatuhan akal budi serta kehendak yang sepenuhnya. Maka penyerahan diri ini dilandasi dengan sikap sukarela, menerima apa yang diwahyukan Allah sebagai kebenaran. Ya, kita masuk pada pengertian ilmu. Dalam bahasa Inggris, science artinya ilmu. Science artinya ilmu pengetahuan. Maka, ilmu pengetahuan adalah usaha manusia untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman dari berbagai segi kenyataan dan alam manusia. Maka ilmu atau sains ini berkaitan dengan akal budi, sehingga manusia itu menggunakan pikiran, penalaran sebagai unsur utama. Maka sains ini juga dibangun berdasarkan pengamatan dan penalaran manusia secara bebas dalam memahami misteri yang diwahyukan Allah kepada kita. Saya Tami dengan NRP 16130210009 akan menjelaskan tentang pengertian akal budi. Akal adalah kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki manusia. Akal bertumbuh pada pikiran, sehingga segala sesuatu bertumbuh hanya pada otak. Oleh sebab itu, akal dapat memiliki potensi negatif seperti tipu daya, kelicikan, dan lain-lain. Budi adalah batin manusia, panduan akal, dan perasaan yang dapat menimbang baik dan buruk segala sesuatu. Budi membuat akal mewujudkan kebaikan dengan pikiran yang baik dan cara yang baik. Dengan akal budi, maka manusia dapat berpikir, mengamati, menalar, dan oleh karenanya memperoleh ilmu pengetahuan sains. Akal yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Berikutnya kita punya jenis-jenis atau macam-macam akal budi menurut para ahli. Nah, ada 2 ahli yang saya ambil. Yang pertama adalah dari ahli si Aristoteles yang berasal dari Yunani. Nah, menurut Aristoteles, akal budi itu dibagi menjadi 2, yaitu akal budi praktis dan akal budi teoritis, atau nama lainnya adalah akal budi kontemplasi. Sedangkan untuk ahli yang kedua adalah Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, akal budi itu dibagi menjadi 3, yaitu 1, akal budi teoritis, yang kedua, akal budi praktis, dan yang ketiga adalah akal budi murni. Nah,
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gaby, Kay, dan juga Fenly tentang apa itu akal budi teoritis, akal budi praktis, dan juga akal budi murni menurut Immanuel Kant. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Ratu Keisha akan menyampaikan mengenai materi akal budi praktis. Nah, sebelum itu kita simak dulu apa pengertian akal budi praktis menurut Aristoteles. Jadi, menurut Aristoteles, pengertian yang pertama adalah kemampuan yang memungkinkan kita mengamati. Nah, apa aja sih yang kita amati? Jadi, yang kita amati adalah cara-cara yang mana tersedia bagi kita untuk mencapai tujuan. Yang mana dalam cara-cara ini paling efisien atau paling dekat atau paling sesuai. Dan juga bagaimana menggunakan cara-cara ini dalam perilaku yang aktual atau nyata. Nah, itu tadi pendapat Aristoteles yang pertama. Selanjutnya, pendapat Aristoteles yang kedua. Pertimbangan yang mendalam atau penalaran tentang pemikiran. Pemikirannya itu tentang apa yang akan kita buat, apa yang tidak kita buat, yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu bisa pilihan, tindakan, atau resolusi. Nah, jadi kesimpulan dari pendapat Aristoteles itu tadi adalah akal atau pikiran merupakan kekuatan atau fungsi tertinggi dari jiwa manusia. Akal praktis adalah bagian yang menyangkut masalah etika yang tidak dapat diuraikan oleh akal, seperti bagaimanakah manusia harus bermoral, bagaimana manusia harus berkehendak. Pada aspek ini adalah aspek yang tidak bisa diuraikan dengan akal murni. Nah, jadi terkadang akal praktis ini itu lebih mengarah kepada tindakan nyata dan bahkan sulit untuk dipikirkan oleh pikiran manusia. Nah, sebagai contoh, saya di sini mengutip kenapa pesawat sebesar ratusan ton bisa terbang. Nah, jawabannya adalah iya, karena pesawat ini sudah didesain sesuai dengan hukum alam seperti gravitasi dan lain-lain, sehingga pesawat ini bisa terbang secara aman. Nah, maka itu kita akan berpikir bahwa itu rasional. Nah, selanjutnya bagaimana dengan contoh yang kedua? Seperti kisah Musa yang melemparkan tongkatnya ke tanah, maka itu menjadi ular. Segera kalian berpikir bahwa tongkat kok bisa berubah jadi ular. Nah, itu kan pasti nggak rasional ya, karena tongkat itu benda mati dan ular itu adalah hewan yang hidup, bisa bernafas, sedangkan tongkat tidak. Nah, jadi kesimpulannya adalah Alkitab bukan hanya berisi tentang etika, yaitu bagaimana harus bermoral, bersikap, tetapi juga buku ilmiah yang lebih tinggi daripada hasil peneliti para ilmuwan besar dunia. Hal ini terbukti dengan apa yang dikatakan Alkitab tentang penciptaan dunia, di mana hasil dari penelitian sains yang benar betul-betul mendukung kebenaran Alkitab, dan akhirnya tersebutlah dalam ayat Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kaitan ayat tersebut dengan contoh yang tadi saya sebutkan, itu tongkat Musa bisa berubah menjadi ular, itu adalah karena seizin Tuhan. Dan juga itu berasal dari Tuhan dan kepada Tuhan juga. Jadi, segala bentuk sains yang menyatakan suatu kebenaran yang berlawanan dengan Alkitab sebagai kebenaran mutlak. Terbukti kebenaran sains yang salah, karena kebenaran sains adalah bersifat semu, hanya asumsi atau hanya hipotesa semata. Lalu firman Tuhan berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keahliannya, dan
tampak kepada pemikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini ayat Roma 1 ayat 20. Nah, jadi Alkitab adalah sebuah kebenaran, sehingga walaupun kadang itu tidak terpikirkan oleh akal manusia, tapi ternyata itu nyata atas kehendak Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan itu dalam kehidupan kita. Seperti kisah Musa tadi, siapa yang akan mengira bahwa tongkat akan berubah menjadi ular? Nah, jika itu seizin Tuhan, maka itu akan terjadi. Dan terkadang apapun yang terjadi dalam hidup kita itu juga atas seizin Tuhan. Walaupun terkadang secara akal kita tidak bisa memikirkan itu, dan juga mungkin nggak masuk akal dalam kehidupan kita, tapi itu semua adalah rencana Tuhan. Terima kasih. Akal budi teoritis yang terkadang disebut kontemplasi menurut Aristoteles adalah proses pemikiran sesuatu secara mendalam. Penalaran atau pemikiran untuk mencapai pengetahuan dari suatu persoalan. Tentang apa itu persoalan, tentang apa yang harus menjadi persoalan secara tak terelakkan atau secara niscaya, lalu tentang apa yang mungkin menjadi persoalan jika suatu kondisi tertentu terjadi. Contohnya ketika manusia dalam kondisi keterpurukannya atau keputusasaannya atau memikirkan tentang kematian, persoalan yang muncul dan mendorong seorang manusia untuk merenungkan keberadaan dan apa tujuan hidup dari manusia. Jadi manusia itu mencari-cari kebenaran di dalam hidupnya. Dalam kesempurnaannya bersama iman, akal budi sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menemukan kebenaran di dalam hidupnya. Nah, di dalam kebenaran ini, manusia bertemu dengan Tuhan yang memberikan terang di tengah keberadaan dan tujuan manusia di dunia ini. Di tengah tantangan rasionalisme, dunia berpikir bahwa iman dan akal budi perlu dipisahkan satu sama lainnya. Namun, pemisahan kedua hal tersebut dapat menyebabkan bencana bagi peningkatan kualitas hidup seorang manusia. Manusia tidak hanya hidup dengan iman saja, demikian pula manusia tidak hanya hidup dengan akal budi saja. Akal budi merupakan suatu pemberian Tuhan yang luar biasa kepada manusia untuk kemuliaan Tuhan semata. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan terutama. Nah, dari apa yang tertulis dalam Matius, maka prinsipnya adalah bahwa salah satu cara memuliakan Allah adalah memaksimalkan akal budi yang telah diberikan Allah bagi kita untuk mau mengerti wahyu-wahyu Allah. Sehingga pada saat kita beriman, maka akal budi tidak boleh dibuang atau tidak dibuang begitu saja, tetapi menggunakan akal untuk mau mengerti kehendak Allah melalui firman-Nya. Tetapi jangan memakai akal budi sebagai standar mutlak suatu kebenaran. Oleh karenanya, akal budi manusia telah rusak karena dosa dan tidak akan mungkin mencapai kebenaran yang tertinggi tanpa pimpinan dari Roh Kudus. Nah, dari kemampuan penalaran dan pemikiran tersebut menghasilkan suatu kesimpulan berupa pernyataan dan pengetahuan dari suatu hal. Seperti contoh, Bapa Suci percaya makna kehidupan dan kehadiran Allah adalah kebenaran yang sama yang dibutuhkan manusia di tengah dunia ini. Dengan kata lain, iman dan akal budi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari hidup manusia. Melalui keduanya, manusia berjumpa dengan Allah sebagai kebenaran yang tertinggi yang memberikan makna bagi kehidupan manusia di dunia ini. Saya Fenly Patricia dengan nomor NRP 1613021-003 akan menjelaskan mengenai akal budi menurut Immanuel Kant. Akal budi menurut Immanuel Kant ada 3, yaitu akal budi praktis, akal budi teoritis, dan akal budi murni.
Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai akal budi praktis. Akal budi praktis artinya bahwa akal budi tersebut yang membentuk cara kita untuk berperilaku atau bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada. Contohnya yaitu ketika kita bertemu dengan dosen ataupun guru di dalam gereja maupun di dalam mall dan lain-lain. Akal budi praktis inilah yang akan membentuk kita untuk berperilaku sesuai dengan norma yang ada. Contohnya yaitu memberi salam 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lalu yang kedua yaitu akal budi teoritis. Artinya bahwa akal budi tersebut yang membentuk pengetahuan intelektual seseorang. Contohnya yaitu saat terjadi sesuatu masalah dalam kerja kelompok, misalkan saat kerja kelompok dalam presentasi. Lalu akal budi teoritis inilah yang membentuk akal budi kita untuk membentuk suatu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dalam kerja kelompok tersebut. Lalu yang ketiga yaitu akal budi murni. Berbeda dengan akal budi teoritis dan akal budi praktis, bahwa akal budi murni ini berfungsi kepada diri sendiri, tanpa adanya hubungan dengan kemampuan kesadaran lainnya, seperti kehendak ataupun selera. Jadi akal budi murni ini muncul dari diri sendiri setiap individu. Contohnya yaitu misalkan ada kelas mata kuliah jam 7 pagi. Lalu kita sudah bangun jam 6, tetapi tubuh kita ini malas untuk bangun seperti itu. Jadi pada saat alarmnya berbunyi, lalu kita sudah bangun jam 6, tapi kita malas, akhirnya kita tertidur kembali. Sampai akhirnya 6:30 dan kemudian telat untuk masuk ke dalam kelas. Terima kasih. Saya Kristabel Anneke dengan NRP 161302108 akan menjelaskan mengenai hubungan iman dan akal budi. Iman dan akal budi merupakan anugerah bagi manusia dari Tuhan. Pertama, kita harus mengerti arti iman dan akal budi. Iman merupakan pengalaman pribadi yang dekat dengan Tuhan atau imanen dan pengalaman misteri yang sulit dijelaskan atau transenden. Sedangkan akal merupakan kemampuan yang dimiliki manusia sebagai ciptaan Tuhan, terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan untuk menyelidiki dan menganalisa segala sesuatu. Akal budi manusia membuat manusia mengerti mana yang baik dan buruk dan memiliki kebebasan serta tanggung jawab. Iman dan akal budi bertujuan untuk mendapatkan suatu kebenaran. Artinya, adanya iman, maka akal budi manusia dapat menemukan kebenaran dalam tujuan hidupnya. Karena lewat kebenaran itu, manusia akan menemukan terang di tengah kehidupan ini. Seperti dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dalam hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Manusia
tidak hanya dapat mengandalkan akal budi. Di sini artinya, tanpa iman, manusia yang hanya mengandalkan akal budi saja tidak akan kuat dalam menghadapi godaan dosa. Ketika seseorang mendewakan akal budi, sebenarnya berada di dalam kekeliruan yang luar biasa, sebab akal budi manusia itu terbatas. Seperti dalam firman Tuhan pada Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iman dan akal budi perlu saling melengkapi. Artinya bahwa iman dan akal budi secara bersamaan dapat membantu manusia untuk semakin mengenal dan mengasihi Allah dalam hidupnya. Dengan demikian, hubungan iman dan akal budi dipakai sebagai sarana mengasihi Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan pada 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Jadi, kesimpulannya bahwa iman dan akal budi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, di mana keduanya merupakan perjumpaan manusia dengan Allah sebagai kebenaran tertinggi yang memberikan makna yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Sekian dari presentasi mengenai hubungan iman dan akal budi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Natasha. Iman adalah isi kebenaran yang ada di dalamnya mengatur relasi manusia dengan Allah. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan produk dari aktivitas manusia yang melewati penelitian ilmiah. Iman dan ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada hubungan yang biasa saja, melainkan untuk memperkaya kehidupan manusia. Manusia tidak bisa lagi membiarkan dirinya menerima iman dan mengabaikan sebuah pengetahuan. Jadi, iman dan ilmu pengetahuan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Dengan adanya ilmu pengetahuan, maka keimanan kita akan lebih kuat, begitu pun sebaliknya. Iman dengan orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong dan lain-lainnya, dan juga menggunakan ilmunya hanya untuk kepentingan pribadi saja. Contohnya, dulu sebelum adanya handphone, kita berkomunikasi dengan orang lain itu menggunakan surat, saling bertukar sapa. Tetapi dengan teknologi yang semakin canggih, semua orang menggunakan telepon untuk berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain, dan juga untuk membangun relasi manusia dengan Tuhan, kita bisa melakukan ibadah, persekutuan, dan lain-lainnya dengan menggunakan handphone, dengan menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih.